Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Rizaldi. Saya akan menerangkan tentang bab 2, yaitu perkembangan politik pada masa liberal. Keadaan politik pada masa demokrasi liberal. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlemen. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam masa ini terjadi multipartai atau adanya banyak partai yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia, menyebabkan banyak persaingan di antara partai yang ingin mengambil kekuasaan masing-masing. Lalu demikian pergantian kabinet-kabinet. Meskipun demikian, pemerintah demokrasi liberal berhasil melaksanakan pemilu. Keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin pergantian kabinet dalam waktu singkat membuat keadaan politik Indonesia menjadi semakin tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan ini, dalam melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan kembali pada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit presiden, yaitu membubarkan Badan Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan terakhir tidak berlakunya UUDS 1950, lalu dibentuknya MPRS dan DPAS. Selanjutnya membahas tentang sistem pemerintahan pada tahun 1949 dan 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlemen atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlemen. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlemen juga menerapkan sistem pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengapresiasikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945, dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, yaitu oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom telah menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang terus bersaing sejak masa demokrasi parlemen, sehingga memulai terciptanya sikap saling gotong royong antar sesama anggota partai politik. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem di mana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal yang dianut oleh negara-negara komunis, sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat, atau sistem tiga partai pada masa Orde Baru. Pada masa demokrasi liberal, terdapat kebebasan dalam membentuk partai politik dan mengikuti partai dalam pemilihan umum. Pada masa ini, terdapat berbagai partai dengan paham yang beragam, mulai dari nasionalis, keagamaan, hingga komunis. Keragaman partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dilihat pada hasil pemilihan umum 1955. Dalam pemilihan ini, pelaksanaannya sangat demokratis dan berjalan sukses. Ratusan partai dan calon individu bersaing. Para calon pemilihan berhasil didaftarkan dan mengikuti pemilihan. Sistem pada waktu itu
Indonesia baru merdeka dan akses dari hasil pemilihan umum 4 partai terbesar adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan suara 8.434.653 dan 57 kursi Masyumi dan 57 kursi Nahdlatul Ulama suara 18,4% dan 45 kursi serta Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 16,4% dengan 39 kursi. Selanjutnya pemilihan umum pertama. Pada masa demokrasi liberal tahun 1955, pemerintah untuk pertama kalinya melakukan pemilihan umum nasional. Pada bulan September, rakyat memilih wakil dan DPR, dan pada bulan Desember, pemilih kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan konstituente. Di samping itu, terjadi beberapa krisis politik di mana banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu, yaitu Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, Kabinet Sukiman Suwirjo 26 April 1951 sampai 3 April 1952, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, Kabinet Ali Sastro Amijojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sastromijojo 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlemen atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlemen. Sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada UUD 1950. 2. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlemen juga menerapkan sistem pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat adanya dalam mengapresiasikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. 3. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain: A. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. B. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari investasi kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan maupun dalam materi. Saya Muhammad Yusuf Rizaldi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.